Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mrs. Kahestiana SSM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah kajian fiksi bahasa Inggris 2 dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Emosi Tokoh Utama dalam novel The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya, Aminurul Islamiyah, selaku moderator. Yang kedua ada Lenggo Geni, dan yang ketiga ada Kresna Mardika. Selanjutnya akan ada pemaparan materi. Untuk pemateri, saya persilahkan. Latar belakang. Sastra merupakan sebuah sarana atau media yang dimana setiap orang dapat mencurahkan isi pikirannya ke dalam sebuah karya sastra. Karya sastra itu terdiri oleh suatu genre atau jenis. Sastra begitu luas sehingga seorang individu dapat menuangkan segala pemikirannya dalam diri, tak hanya imajinasi visual saja, bahkan emosi juga dapat disalurkan melalui imajinasi seseorang ke dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi sebuah karya sastra. Setiap karya sastra itu akan berbeda karena setiap manusia memiliki pemikiran dan cara penyampaiannya yang berbeda. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah emosi yang dimiliki oleh para tokoh utama dalam novel The Great Gatsby. Novel ini merupakan salah satu karya terlaris dari F. Scott Fitzgerald yang diterbitkan pada tahun 1924. Alasan penulis memilih novel ini untuk dijadikan sebagai objek kajian karena cerita yang disajikan dalam novel ini sangat menarik. Emosi-emosi yang disampaikan autor melalui tokoh-tokoh utama memberikan pengetahuan bagi para pembaca serta dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan memahami emosi seseorang di kehidupan nyata. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk emosi pada tokoh utama dalam novel The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald. Yang kedua, bagaimana pengelompokan emosi positif dan negatif pada tokoh utama dalam novel The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bentuk emosi yang dimiliki oleh para tokoh utama dalam novel The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald. Dan yang kedua, mengetahui pengelompokan emosi positif dan negatif yang dimiliki oleh para tokoh utama dalam novel The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dalam proses kajian sebuah karya sastra, khususnya dalam mengkaji emosi novel The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald. Manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya bagi para pembaca, terutama pada pembaca yang sedang meneliti atau menganalisis emosi yang terdapat dalam sebuah novel, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadikan pembuka ketertarikan pembaca terhadap karya sastra. Selanjutnya, pengertian emosi. Emosi adalah suatu reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh setiap makhluk. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi, yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Adapun emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh yang besar atas sikap manusia. Hal tersebut disertai dengan dua aspek lain, yaitu daya pikir dan psikomotorik. Seringkali emosi dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentuan suatu sikap, menurut Nandi 2021. Para ahli mencoba mendefinisikan teori sehingga didapatkan beberapa teori mengenai emosi. Franken menjelaskan bahwa emosi merupakan hasil interaksi antara faktor subjektif, proses kognitif, faktor lingkungan atau hasil belajar, dan faktor biologik atau proses hormonal. Dengan kata lain, emosi muncul pada saat manusia berinteraksi dengan lingkungan dan merupakan hasil upaya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Bayaki Kakak 2007. Selanjutnya, pengertian tokoh utama. Nurgiantoro menjelaskan bahwa tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama. Dari kutipan tersebut dapat diketahui juga bahwa antara seorang tokoh dengan kualitas pribadinya erat berkaitan dengan penerimaan pembaca. Dalam hal ini, khususnya dari pandangan teori resepsi, pembacalah yang sebenarnya memberi arti dilakukan berdasarkan kata-kata atau verbal dan tingkah laku lain atau non-verbal.
Menurut Aminuddin, bahwa pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut dengan tokoh. Sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku itu disebut dengan penokohan. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Karena tokoh utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lainnya, ia sangat menentukan perkembangan plot secara keseluruhan. Tokoh utama atau tokoh sentral merupakan tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam peristiwa cerita. Peristiwa atau kejadian tokoh utama dalam fiksi dapat ditentukan dengan 3 cara. Pertama, tokoh itu paling melibatkan dengan makna atau tema. Kedua, tokoh itu yang paling banyak berhubungan dengan tokoh lain. Dan yang ketiga, tokoh itu paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Menurut Sayuti tahun 2000 halaman 74. Baik, selanjutnya terdapat macam-macam emosi dan contoh. Yang pertama ada perasaan marah. Dalam contoh yang kami dapatkan yaitu, "You are rotten driver. I protested. Either you ought to be more careful or you oughtn't to drive at all." Nah, dalam kutipan tersebut, Nick mengatakan bahwa dirinya protes atas apa yang dilakukan oleh perempuan yang ia temui di sebuah pesta rumahan. Perempuan tersebut menyerempet seorang pekerja menggunakan mobil dan membuat Nick marah atas apa yang perempuan itu telah lakukan. Untuk perasaan yang kedua yaitu senang. Dalam contoh yang kami dapatkan yaitu, "I am paralyzed with happiness. She laughed again, as if she said something very witty, and held my hand for a moment, looking up into my face, promising that there was no one in the world she so much wanted." Dan pada kutipan tersebut, Daisy mengatakan bahwa dirinya sangat merasa gembira akan kehadiran seorang Nick yang berstatus sepupunya telah berkunjung ke rumahnya. Karena Daisy dan Nick memang sangat dekat dan seringkali mereka bertukar cerita. Selanjutnya perasaan cemas. "We talked for a few minutes on the sunny porch. I've got a nice place here," he said, his eyes flashing about restlessly. Dan pada kutipan tersebut, Nick mengatakan bahwa raut mata Tom terlihat sebuah kecemasan saat Tom ingin menunjukkan sebuah tempat, yaitu tempat yang memiliki pemandangan yang indah termasuk taman yang bergaya Italia. Tak hanya taman, Tom memperlihatkan sebuah motor boat yang berayun-ayun di atas air di pinggir pantai. Selanjutnya itu perasaan malu. "Rather ashamed that on my first appearance I had stayed so late. I joined the list of Gatsby's guests who were clustered around him." Nah, pada kutipan tersebut, Nick mengatakan bahwa dirinya merasa malu akan keberadaannya di pesta yang luar biasa tersebut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk bergabung dengan tamu terakhir Gatsby yang mengelilinginya. Ia bermaksud untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada Gatsby akan perilakunya saat pertama kali ia ketemu. Dan kesimpulan yang kami dapatkan dalam analisis novel kali ini yaitu, berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang telah dianalisis mengenai emosi tokoh utama dalam novel The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald dapat disimpulkan bahwa emosi pada tokoh utama mengalami semua jenis-jenis emosi baik, emosi positif maupun emosi negatif. Nah, emosi positif yang diperlihatkan oleh tokoh utama adalah perasaan senang dan perasaan cinta. Sedangkan emosi negatif yang diperlihatkan adalah perasaan takut, marah, malu, sedih, terkejut, curiga, cemas, dan gelisah. Emosi yang diperlihatkan oleh tokoh utama dalam novel The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald ini digambarkan dengan sangat baik melalui percakapan dan dari beberapa kutipan yang telah penulis temukan. Emosi yang dilihat dari beberapa percakapan ini terlihat ketika tokoh utama mengatakan langsung apa yang ia rasakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.